Selamat siang teman-teman sekalian dari kelas Astrologi Jawa dan juga Ibu Mara. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait Pakuan Jawa. Boleh di next slide. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Di antaranya ada Shiro Skoto Diveta, ada saya sendiri Muhammad Syukri, dan ada Naurah Deatrisha. Lalu ada Alicia Kirana Utomo. Boleh di next lagi. Terkait pembahasan inti dari materi pada minggu ini, yakni ada 4 inti pembahasan seperti yang sudah diberikan oleh Ibu Mara di kelas IMAS. Yang pertama ada pengertian dari Pakuan Jawa, lalu ada pertanyaan kedua, mengapa ada Pakuan Jawa? Yang ketiga, manfaat atau kegunaan Pakuan Jawa, dan yang terakhir, Pakuan Jawa dalam lingkup transdisiplinar. Boleh dilanjut. Pembahasan yang pertama terkait pengertian Pakuan Jawa. Di sini saya akan mencoba membagi dari definisinya dan juga dari sejarah mengapa adanya Pakuan Jawa ini. Definisinya seperti yang dapat dilihat di layar kita semua, Pakuan Jawa itu adalah sistem penanggalan tradisional yang digunakan di Pulau Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta dan di wilayah Jawa Tengah. Nah, Pakuan ini terdiri dari siklus hariannya itu hitungannya masuk ke 210 hari yang terbagi dalam 30 buku dengan setiap bukunya terdiri dari 7 hari seperti yang sudah kita pahami juga seharusnya dari materi minggu sebelumnya. Pakuan ini digunakan pada awalnya untuk meramal keberuntungan terkait hari baik atau hari buruk dari berbagai kegiatan. Saya izin menjelaskan coba lebih dalam terkait Pakuan Jawa ini. Pakuan ini merupakan perhitungan waktu dalam budaya Jawa, selain weweran dan juga yang akan dijelaskan di minggu setelah ini, yaitu Pronoto Wongso. Pakuan ini dipakai masyarakat Jawa untuk menandakan kelahiran juga berdasarkan dari waktu kelahirannya. Dilihat dari tahun lahir, tanggal, bulan, dan harinya. Nah, bagaimana sih cara menghitung Pakuan Jawa ini? Perhitungan Pakuan ini dipengaruhi dari perubahan rotasi yang terjadi dalam setiap 7 hari atau Soptoworo yang sudah dibahas juga minggu lalu. Diambil dari hari Radite atau hari Minggu sampai juga hari Tumpak atau Sabtu. Istilah Poncoworo ini digunakan untuk sebagai penentu siklus pasaran yang terdiri dari Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi yang juga mungkin dari minggu lalu kita sudah pernah bahas. Nah, dalam Pakuan Jawa ini ada 30 buku yang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. 30 buku ini memiliki nama dan simbol yang berbeda-beda. Dijelaskan oleh Dick van der Meij bahwa 30 buku ini ikonnya itu merepresentasikan karakter manusia itu sendiri. Dan ia juga menjelaskan bahwa ikon dalam buku ini bersifat tentatif. Jadi artinya masih bisa berubah-berubah ya. Ikon dewa, ikon bangunan, ikon burung, ikon pohon, bendera, itu merupakan ikon-ikon yang sering hadir dalam di setiap buku. Boleh sebentar. Sejarah dari buku. Sejarah dari Paukon, sorry. Sebenarnya Paukon Jawa ini belum tahu pasti kapan adanya dan siapa yang menemukan, pertama kali kapan. Namun kalau kita tarik ulur, pada tahun 919 Masehi, tepatnya 12 Juli itu, di dalam prasasti Lintakan, bahwa perhitungan Paukon ini sudah digunakan kala itu sebagai dasar penyelenggaraan upacara ruatan. Upacara ruatan ini adalah upacara tolak bala yang dilakukan oleh para raja pada kala itu. Terus dilihat dari sejarahnya juga, kemungkinan penggunaan Paukon ini dalam praktik bernegara dan kehidupan sehari-hari itu juga dipakai oleh zaman Sultan Agung, yakni pada tahun 1613 sampai 1645. Paukon juga dipakai untuk
menentukan iklim atau cuaca, lalu pernikahan, pendirian rumah dan lain-lainnya. Nah, yang nanti juga akan dijelaskan di slide berikutnya oleh teman saya. Nah, dilansir dari buku Babat Tanah Jawi bahwa mitos mengatakan asal-usul pawukon ini diambil dari kisah Raja Watu Gunung yang namanya juga dipakai sebagai nama wuku ya. Jadi cerita kisahnya ini yaitu cerita cinta antara anak dengan ibundanya. Jadi Raja Watu Gunung ini cinta terhadap ibunya sendiri yang bernama Dewi Sinta yang nantinya dalam wukunya itu juga disebutkan namanya Wuku Sinta. Lalu ibunya juga Dewi Landep. Dewi Landep juga ada dalam nama wuku. Nah, dari pernikahan terlarang ini lahirlah total 27 anak yang namanya itu dijadikan nama-nama wuku. Nah, tiganya lagi itu nama wuku diambil dari Raja Watu Gunung sendiri, lalu ibunya yaitu seperti yang sudah saya bilang tadi Dewi Sinta atau Wuku Sinta dan Wuku Landep. Mungkin boleh di next. Nah, ini merupakan pembagian wuku. Dilihat dari nama wukunya dan dari hari kapan wuku itu ada. Total dari 30 wuku ini saya akan membahasnya 10 wuku pertama yaitu wuku Sinta, Landep, Wukir, Kurantil, Tolu, Gumbrek, Wari Galit, Wari Gagung, Julungwangi, dan wuku Sungsang. Nah, wuku Sinta ini dan wuku Landep diambil dari nama uh, ibu dari Raja Watu Gunung. Nah, kenapa Watu Gunung tidak dijadikan nama wuku pertama? Karena dia itu dalam mitosnya juga dijadikan uh, juru kunci ketika jadi nama wuku Watu Gunung ini akan dipakai di wuku ke-30 yaitu wuku terakhir. Dilihat dari harinya seperti yang bisa dilihat di layar teman-teman sekalian. Kalau wuku Sinta itu harinya itu dari Minggu Pahing sampai Sabtu Pon. Kalau wuku Landep Minggu Wage sampai Sabtu Kliwon. Wuku Wungkir Minggu Legi sampai Sabtu Pahing. Minggu Pon wuku Kurantil dari Minggu Pon sampai Sabtu Wage dan juga wuku Tolu dari Minggu Kliwon sampai Sabtu Legi. Nah, kalau dilihat juga di layar, wuku Gumbrek itu harinya sama ya dengan yang sebelahnya di wuku Sinta, begitupun ke bawahnya juga kurang lebih sama, bisa dilihat di layar-layar teman sekalian. Mungkin boleh di next. Pembagian wuku selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya dan juga sampai seterusnya akan dilanjutkan oleh teman-teman lainnya di kelompok 4. Terima kasih. Baik, untuk pembagian wuku selanjutnya ada wuku galungan. Wuku galungan yang dibagi menjadi hari Minggu Pahing hingga Sabtu Pon. Wuku kuningan Minggu Wage hingga Sabtu Kliwon. Wuku langkir Minggu Legi hingga Sabtu Pahing. Wuku Mandasia Minggu Pon hingga Sabtu Wage. Wuku Julung Pujut dari Minggu Kliwon hingga Sabtu Legi. Wuku Pahang dari Minggu Pahing hingga Sabtu Pon. Wuku Kuluwelut dari Minggu Wage hingga Sabtu Kliwon. Wuku Marakeh dari Minggu Legi hingga Sabtu Pahing. Wuku Tambir dari Minggu Pon hingga Sabtu Wage. Wuku Mandangkungan dari Minggu Kliwon hingga Sabtu Legi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin akan saya coba lanjutkan pembagian wuku terakhir. Seperti yang sudah saya bilang juga di awal tadi, bahwa wuku Watu Gunung ini menjadi wuku yang terakhir. Jadi dia sebagai juru kunci. Yang dilihat di layar juga dari wuku Maktal, wuku Wuye, wuku Manail, wuku Prabangkat, wuku Bala, ada juga wuku Wugu, wuku Wayang, wuku Kelawu, wuku Dukut, dan yang terakhir ya wuku Watu Gunung. Terkait pembagian harinya bisa dilihat di layar teman-teman sekalian. Kalau dari wuku Maktal itu
di Minggu Pahing sampai Sabtu Pon. Wuku Wuye itu dari Minggu Wage sampai Sabtu Kliwon. Wuku Manail dari Minggu Legi sampai Sabtu Pahing. Wuku Prabangkat dari Minggu Pon sampai Sabtu Wage. Wuku Bala dari Minggu Kliwon sampai Sabtu Legi. Nah, terkait di tabel yang di sebelah kanan, Wuku Wugu sampai Wuku atau Gunung, pembagian harinya pun sama seperti yang di tabel sebelahnya, bisa dilihat di layar teman-teman sekalian. Langsung dilanjutkan saja. Next slide. Selanjutnya terdapat mengapa ada Pawukan Jawa. Yang pertama, alasan pertama yaitu filosofi kehidupan. Di sini Pawukan Jawa itu digunakan untuk menjadikan siklus dari keluarga Prabu Watugunung sebagai pembelajaran, pedoman, bahkan prediksi hidup. Selanjutnya, dalam aspek religi dan budaya, di sini masyarakat Bali pada kalanya sedang membutuhkan kalender untuk menetapkan hari besar yang dirayakan oleh masyarakat Bali. Contohnya adalah menentukan hari besar Galungan. Terakhir yaitu aspek sosial di mana Pawukan Jawa ini dipercayai bahwa wuku-wuku yang ada dapat menjelaskan karakteristik dari seseorang mulai dari kepribadian, kelebihan, kelemahan, hari naas hingga hari baiknya. Bisa dilanjutkan next slide. Oke, jadi hadirnya pawukon ini dapat memberikan dampak positif pada manusia. Setiap buku dalam pawukon ini membeberkan pengaruh baik dan pengaruh buruk bagi seseorang yang dilahirkan pada buku yang bersangkutan. Jadi pawukon ini juga berkait dengan berbagai aktivitas daur hidup manusia. Penghadiran buku itu sendiri kemudian menjadi penting karena sebagai pedoman dalam berkegiatan. Saat ini yang masih memakai perhitungan buku juga menggunakannya untuk menentukan hari pernikahan, membangun rumah, gedung, tempat usaha, mengadakan suatu acara ataupun keperluan bercocok tanam. Juga masyarakat dulu sudah menggunakan pawukon untuk mengetahui karakter anak yang baru lahir. Dilihat lahir pada hari dan tanggal berapa sehingga diketahui bukunya. Patokan yang terdapat dalam buku tersebut kemudian digunakan orang tua untuk mendidik anak sebagai rambu-rambu mengasuh anak. Boleh next slide. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan pawukon? Pawukon ini bisa motivasi diri sendiri, motivasi manusia agar lebih mawas diri. Jadi dari berbagai macam watak dan karakter yang hadir dalam buku, orang bisa menggunakannya sebagai cerminan diri. Sisi baik sekaligus buruk, maka dari yang buruk ini orang bisa melakukan introspeksi, timbul sugesti dalam diri, sehingga muncul kesadaran untuk bertindakan lebih baik dan mengikis pola pikir negatif dari bukunya. Juga kita melalui pawukon ini bisa semakin memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri. Dengan begitu diharapkan manusia dapat bertindakan dengan lebih berhati-hati dan bijaksana agar dapat terhindar dari kehancuran atau keburukan. Lanjut.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai Pawukon dan lingkup transdisipliner. Jadi pertama saya akan membahas Pawukon dan semiotika sebagai bagian dari linguistik. Jadi biasanya dalam primbon-primbon Pawukon, setiap buku direpresentasikan oleh sebuah ilustrasi. Jadi seperti yang dijelaskan Syukri tadi, ada figur kuncennya, ada dewatanya, ada bangunan, ada pohon, ada burung, pada air, dan bendera. Biasa gaya seperti wayang Purwo. Nah, tentunya kan setiap objek ini kan menjadi representasi dari salah satu bagian Rama Pawukon. Misal kalau Kusinta, beliau peduli dengan orang-orang yang ditelantarkan, jadi pohonnya mendapatkan simbol tersebut, seperti yang dijelaskan dalam papernya Mas Pipo. Nah, di sisi lain juga ada sisi balik ya, di mana elemen-elemen tertentu udah ada simbol dalam wayang Purwo dikaitkan lagi dengan buku. Nah, jadi ini ada pembuatan makna baru ataupun pembuatan makna lama. Selanjutnya adalah Pawukon dan seni. Nah, karena Pawukon biasa ditampilkan dengan ilustrasi seperti ini, maka mendapatkan nilai estetika. Dan nilai estetika ini bisa digunakan baik dalam manuskrip yang memang primbon ataupun dalam seni dekoratif. Misalnya wuku wayang suka dipakai oleh orang-orang yang berpangkat tinggi karena simbolnya bagus. Di sisi lain juga kalau untuk sebatas seni hias, misalnya ini kan lukisannya Bapak Subandi Gianto dari seri Giling Besi. Kalau di sini ini lebih ke representasi sesuai dengan dua gaya wayang, di mana yang satunya wayang Purwo dan yang satunya wayang beber. Nah, beliau juga membuat karya seni lainnya, misalnya kayak gitar dihias dengan motif-motif Pawukon, bahkan becak dilukis dengan motif-motif Pawukon. Nah, tentunya ini kan Pawukon jadi transend lebih dari sekedar penanggalan, tetapi juga menjadi sebuah karya seni yang bisa ditampilkan, digunakan, bahkan bisa saja terpisahkan dari artinya sendiri. Kalau misalnya ada orang yang membaca karena, oh ini bagus aja lukisannya. Terakhir adalah Pawukon dan perilaku. Nah, setiap buku tuh ada tabunya. Misalnya kayak buku wayang nggak boleh manjat, soalnya Batara Kalangnya ada di atas. Biasanya Batara Kala yang menentukan kayak arah mana yang sial. Terus saya kayak ada simbol-simbol yang hoki gimana. Nah, jadi ini kan membuat seseorang bertindak berbeda, tergantung dengan bukunya dia apa, buku pada waktu tertentu apa, dan ini tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tapi juga dalam skala besar, misalnya dalam peperangan ada arah mata angin yang dianggap membawa kejayaan, maka ya strateginya bakal berubah dong sesuai dengan bukunya, supaya mendapatkan kemungkinan menang yang terbesar dalam segi spiritual. Berikut adalah referensi yang dipakai. Dan terima kasih atas perhatiannya. Silakan jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, tolong sampaikan di forum. Terima kasih. Terima kasih.